Perkenalkan, nama saya Rizky Purnamasari dari Prodi Teknik Manufaktur Angkatan 25 Fakultas Teknik dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya bersama teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Luna Santoso, biasa dipanggil Alicia. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Angkatan 2025 dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema penegakan hukum dan HAM yang berisukan keamanan digital, kebocoran data pribadi, dan penyalahgunaan AI di era digital. Nah, mengapa kita memilih tema ini? Karena keamanan data dan hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan tantangan yang baru bagi penegak hukum. Nah, kita mulai saja pertanyaannya Kak Alicia. Yang pertama itu, menurut Kak Alicia, mengapa kasus kebocoran data pribadi masih sering terjadi meskipun masyarakat memiliki hak asasi atas privasi dan keamanan digital? Oke, izin menjawab pertanyaan pertama. Jadi menurut saya mengapa hak privasi itu seringkali belum terlaksana dan seringkali terjadi kebocoran data? Mungkin ini ada beberapa penyebab. Penyebab pertama itu dari pihak pembuat website. Seringkali pembuat website atau aplikasi itu tidak memperhatikan dari sisi keamanan dari website atau aplikasi yang mereka buat. Dan ketika seseorang ingin melakukan penghematan biaya, seringkali yang mereka korbankan adalah dalam bidang keamanannya. Mengapa begitu? Karena keamanan merupakan bagian yang tidak dilihat langsung oleh user gitu. Lalu yang kedua, mungkin memang betul Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang diterbitkan pada tahun 2022, namun kenyataannya pelaksanaannya belum jelas begitu. Dan masih sering terjadi pihak-pihak yang melakukan pembocoran data ini tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dan bisa membuat mereka jerat gitu. Dan yang ketiga, ini yang paling sering terjadi itu dari pihak kita sebagai user. Kita sebagai user itu seringkali tidak mengecek terlebih dahulu link yang kita dapatkan itu secure atau tidak, aman atau tidak, asal pencet, asal buka, dan akhirnya efek jangka panjangnya bisa menyebabkan kebocoran data dan lain sebagainya gitu. Dan contoh lain dari pihak kita sebagai user itu adalah dengan membuat password yang terlalu mudah untuk ditebak. Misalnya menggunakan tanggal lahir gitu, sehingga terlalu mudah untuk ditebak. Jadi kayak penyebabnya tuh salah satu penyebabnya itu dari kelalaian user itu sendiri ya, Kak Alicia. Oke, baiklah. Lanjut pertanyaan kedua. Uh, Bagaimana perkembangan AI dapat memengaruhi hak privasi dan keamanan digital masyarakat? Itu menurut Kak Alicia bagaimana? Oke, jadi untuk AI sendiri itu memang seperti yang dikabarkan di media-media, AI ini seperti bisa bermata dua, bisa menjadi sesuatu yang memberikan efek positif, tapi di satu sisi juga bisa menyebabkan dampak yang buruk jika tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar. Contoh dari pemanfaatan AI yang baik dan benar itu adalah untuk mendeteksi serangan cyber dan penipuan. Itu AI memang jauh lebih cepat dan dia bisa memantau 24 jam non-stop, tidak seperti manusia yang mempunyai keterbatasan gitu ya. AI itu bisa memantau selama 24 jam sehingga jauh lebih responsif. Itu dampak positifnya. Namun secara negatif, AI ini bisa jadi membaca kebiasaan kita dan mengumpulkan data secara tidak langsung dan menganalisis data tersebut gitu. Selain itu juga penggunaan AI ini saat ini banyak dimanfaatkan untuk contohnya untuk deepfake gitu ya. Jadi foto kita atau video kita ditempel di video orang lain sehingga itu bisa menyebabkan hoax gitu. Dan juga algoritma dari AI sendiri itu bisa membuat profil seseorang secara lengkap dalam waktu yang sangat singkat.
Dampaknya itu merugikan kita sekali ya teman-teman, karena kita yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba foto kita diganti, dijadikan bahan yang nggak seharusnya gitu. Oke, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Menurut Kak Alicia, bagaimana melihat penyalahgunaan AI untuk penipuan digital atau manipulasi informasi? Sebenarnya untuk penggunaan AI untuk penyalahgunaan atau manipulasi informasi ini itu sudah terjadi bahkan di saat ini gitu. Seperti contoh kasusnya yang sedang marak sekarang di TikTok itu, kalau kalian misal lihat video-video di TikTok di mana yang tadi jadi menempelkan video orang lain ke videonya si video editor. Misal kayak di TikTok sering kan lewat gitu ada video orang yang diganti dengan tokoh publik atau streamer YouTube gitu dan sebagainya. Itu adalah contoh dari deepfake. Bahkan mereka tidak hanya bisa menempelkan foto atau video, tapi mereka juga bisa melakukan cloning suara, sehingga seolah-olah video tersebut menggunakan suara kita dan mereka mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diucapkan sama orang aslinya begitu. Contoh nyata lagi tuh pernah ada kasus di, mungkin teman-teman pernah lihat di YouTube atau di Instagram, di mana ada seorang penipu yang menggunakan wajah pendeta atau bahkan suaranya pendeta untuk meminta uang ke jemaat gitu. Jadi seolah-olah pendeta itu lagi butuh uang dan meminta uang kepada jemaatnya. Padahal jemaat yang di video call itu sedang bersama pendeta yang bersangkutan. Jadi memang sangat mengerikan di era sekarang di mana seolah-olah bisa dibuat video atau foto yang seolah-olah itu kita padahal itu bukan gitu. Nah, contoh penyalahgunaan AI untuk penipuan dan manipulasi informasi lainnya itu adalah pesan phishing otomatis ya. Jadi AI itu bisa membuat informasi yang sebenarnya salah, sebenarnya hoax, sebenarnya bohong, tapi dibuat gimana caranya sehingga terlihat meyakinkan gitu. Dan AI punya kemampuan itu melakukan dalam waktu yang sangat singkat dan sangat persuasif dan meyakinkan. Dan yang lain, bot AI ini juga bisa mengirimkan informasi tersebut secara singkat, melakukan broadcast ke banyak orang secara bersamaan gitu. Nah, menurut saya penyalahgunaan AI ini gimana sih cara menanganinya? Kita tuh bisa menanganinya dengan langkah sederhana, yaitu dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Ketika kita mendapatkan link atau ketika kita membuka website, jangan asal klik, jangan asal buka, asal pencet, tapi kita verifikasi dulu apakah link ini aman, secure atau tidak gitu. Dan juga selain itu, ketika misal kita mendapatkan hoax atau penipuan yang sifatnya itu membuat kita terdesak atau harus melakukan suatu tindakan, jangan mengambil langkah yang panik begitu, tapi ambil langkah tenang dan tanggapi itu secara bijak. Aku mau tanya ya Kak Alicia, menurut Kak Alicia tuh ada nggak sih web yang emang udah terpercaya buat verifikasi berita tersebut? Oke, untuk verifikasi link atau berita yang kita punya gitu, itu bisa dengan cara kita copy link yang kita dapat, lalu kita paste dan masukkan ke web-web pengecek keamanan atau sekuritas dari web tersebut. Contohnya itu misal seperti Google Safe Browsing, Virus Total, atau URL Void. Itu bisa kita manfaatkan untuk mengecek apakah link ini secure atau tidak. Tapi itu webnya sudah pasti terpercaya ya Kak Alicia, bukan yang secure ya. Oke, lanjutlah pertanyaan berikutnya. Nah, banyak nih penggunaan internet itu mudah menyebarkan informasi yang tidak sesuai. Menurut Kak Alicia, apakah mereka yang melakukan itu sudah melakukan hal tersebut itu menerima hukuman yang setimpal dengan korban? Oke, menurut saya secara pribadi belum, karena seringkali kita lihat korban dari penyebaran berita hoax ini tuh mengalami
kerugian yang besar. Contohnya nama baik mereka jadi tercoreng dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan, mereka dipandang buruk di mata masyarakat, dan itu pastinya menyebabkan isu yang lain, yaitu isu kesehatan mental gitu. Dan namun dari pihak pelaku itu paling cuma dapat peringatan atau tidak mendapatkan hukuman yang jelas, bahkan bisa jadi tidak ketahuan siapa pelakunya sampai akhir. Nah, hal ini tuh kenapa bisa terjadi? Menurut saya hal ini terjadi karena pelaku pengirim berita bohong atau hoax itu pasti menggunakan akun anonim, di mana akun anonim ini sulit untuk dilacak. Dan selain itu juga tentang kejahatan digital ini di Indonesia, sebenarnya menurut saya pengurusannya itu masih sangat berbelit, sehingga korban-korban yang dirugikan ketika ingin mengurus atau melaporkan kepada pihak yang berwenang merasa terlalu rumit dan terlanjur lelah duluan gitu, sehingga mereka akhirnya memilih untuk oh ya sudahlah nggak usah untuk diurus saja, stop sampai di sini aja gitu ya. Terus selain itu ketika sudah diurus dan ternyata sudah sampai ke hukuman, banyak ditemukan ternyata hukumannya itu tidak setimpal dengan kerugian yang dialami oleh korban. Menurut saya. Berarti kebijakan pemerintah tuh menurut Kak Alicia masih sangat rendah ya. Padahal udah ada hak asasi manusia. Namun mereka seringkali tidak mendapatkan hak itu tersebut. Oke. Lanjut ke pertanyaan kelima. Menurut Kak Alicia, apa kelemahan tantangan terbesar keamanan digital di Indonesia saat ini? Oke. Yang pertama, seperti yang saya pernah sebutkan sebelumnya, itu karena memang kebijakan UU PDP itu masih belum jelas, istilahnya hukuman yang mereka berikan berdasarkan UU tersebut masih kurang tegas begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, infrastruktur dari pemerintah sendiri terkadang justru yang rentan gitu. Jadi seringkali kebocoran data rakyat atau masyarakat itu asalnya justru dari pemerintah itu sendiri. Contohnya seperti kebocoran data BPJS dan juga KPU. Lalu dari kitanya sendiri sebagai rakyat Indonesia, menurut saya literasi digitalnya itu bisa dibilang cukup rendah, sehingga banyak masyarakat yang belum paham gimana caranya untuk melindungi data diri mereka masing-masing, dan seperti apa sih cara untuk mengautentikasi 2 langkah atau mengenali tautan mana yang aman untuk dibuka dan tautan mana yang tidak aman untuk dibuka. Jadi kayak dari kitanya tuh terburu-buru buat akses itu ya Kak Alicia, dan masih kurangnya literasi. Dan pemerintah juga kebijakannya tadi masih rendah. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Alicia. Sebagai mahasiswa TI, bagaimana peran Anda dalam mencegah pelanggaran hukum di dunia digital? Oke. Sebagai mahasiswa TI, apa yang akan saya lakukan untuk menangani masalah ini begitu? Mungkin karena saya masih di semester awal, di semester 2, mungkin hal-hal yang bisa saya lakukan masih cukup sederhana, belum hal-hal yang besar. Pertama-tama, saya akan berusaha untuk mengedukasi atau melakukan penyuluhan kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu gitu, tentang keamanan dari link-link yang mereka buka, tentang tautan-tautan yang mereka buka begitu. Misalnya kayak saya membantu mengajari orang tua saya bagaimana cara untuk mengenali penipuan online gitu, atau menjelaskan ke teman-teman yang mungkin dari jurusan lain atau sebagainya tentang cara membuat password yang kuat, dimana password itu kalau bisa jangan merupakan kata-kata yang
gampang ditebak atau Kenali. mudah dikenali. Misal kalian mau memberi password aman, jangan memberi password dengan kata aman begitu ya. Jangan tulis semata-mata hanya aman gitu. Kalian bisa mengganti huruf A-nya dengan 4 gitu. Jadi kayak di typoin sedikit gitu supaya tidak mudah ditebak, tapi kalian secara pribadi ingat apa password kalian itu. Misal seperti itu. Dan juga meluruskan hoax-hoax yang beredar di lingkungan sekitar saya. Yang kedua, saya akan berusaha untuk secara pribadi menerapkan kebiasaan digital yang aman dan juga melawan disinformasi. Saya akan berusaha untuk tidak menyebarkan hoax dan melakukan pengecekan terlebih dahulu begitu untuk menjadi contoh orang di sekitar saya. Dan yang terakhir, mungkin untuk masa depan, ketika saya sudah bekerja kelak, saya akan membuat suatu aplikasi atau suatu web yang mengutamakan keamanan dan privasi pengguna gitu. Dan menjadi engineer atau developer yang tidak hanya memperhatikan dari tampilan UI UX-nya saja, tapi juga memperhatikan dari sekuritasnya. Bolehkah satu kali pertanyaan lagi? Nggak pertanyaan sih ya, cuma kayak menurut Kak Alicia, ada nggak saran buat pemerintah biar hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi? Menurut saya, saran saya secara pribadi, mungkin pemerintah bisa lebih aware lagi gitu bahwa kejahatan digital itu tetaplah kejahatan gitu dan tidak bisa disepelekan, harus diperhatikan untuk membuat undang-undang yang lebih memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan kejahatan digital ini, dan mungkin bisa melakukan kayak melakukan uji lapangan begitu. Jadi kalian bisa melihat contoh kasus-kasus nyata kejahatan-kejahatan yang ada di lapangan itu seperti apa dan efeknya untuk korban itu apa, sehingga dari pemerintah sendiri bisa membuat kebijakan yang pas dan memberikan efek jera untuk pelaku. Alicia, terima kasih sekali ya karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dari pertanyaan yang sudah saya berikan, itu berarti dapat disimpulkan teman-teman bahwa perkembangan teknologi itu memang memberikan banyak manfaat. Namun di sisi lain juga perkembangan tersebut memiliki berbagai ancaman seperti tadi kebocoran data, penyebaran hoax, dan penyalahgunaan AI. Nah, keamanan digital dan perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang harus dijaga melalui kesadaran masyarakat dari kita sendiri, etika pengguna teknologi, dan penegakan hukum yang tegas. Jadi penegak hukum juga harus lebih tegas, kayak memberikan efek jera tadi. Sebagai mahasiswa, kita juga harus menggunakan teknologi secara bijak, meningkatkan literasi digital biar nggak langsung menerima berita yang itu benar atau salahnya, dan membantu menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Nah, sekian dari sedikit pembincangan kami. Mohon maaf teman-teman jika masih banyak salah, dan terima kasih untuk Kak Alicia sudah menyempatkan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.